praktik penggandaan uang masih saja dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia. Padahal praktik tipu ini kerap membawa malapetaka. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang wanita yang menjadi ketua arisan dihabisi oleh teman prianya yang mengaku bisa menggandakan uang. Seperti apa motif kejadian ini? Ikuti penelusuran gelar perkara. Rumah ini menjadi saksi bisu tragedi pembunuhan yang menimpa korban Juhariah pada awal Ramadan lalu. Korban meregang nyawa setelah dihabisi pelaku karena emosi dan kesal. Ketua arisan yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Anwar pada awal bulan Ramadan kemarin. Saya akan ajak Anda untuk melihat lokasi kejadian atau kondisi kamar korban yang berada di dalam rumah ini. Kamar korban yang menjadi lokasi pembunuhan korban yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Anwar. Kejadian itu terjadi pada Kamis malam 15 April 2021 dan waktu kejadian memang tidak banyak keluarga maupun warga yang mengetahui sehingga tersangka leluasa untuk menghabisi nyawa korban. Berdasarkan keterangan polisi, korban dibunuh pelaku karena korban memaksa pelaku menggandakan uang. Padahal pelaku diketahui hanyalah dukun palsu yang tidak dapat menggandakan uang. Tinggal di dalam kamar, sedangkan dari anak korban dan keponakan korban ada di sekitar kamar korban yang masih dalam kondisi belum tidur. Sehingga kami awalnya memang menduga pelakunya masih kerabat korban, masih orang terdekat korban. Nah, dari sana kami mencoba untuk mendalami lagi dan ternyata ada beberapa informasi yang mengerucut ke pelaku yang lainnya, sehingga kami juga melaksanakan penyelidikan ke pelaku lainnya. Dan alhamdulillah setelah kami melaksanakan upaya ke pelaku lainnya dan ternyata memang benar terduga pelaku lainnya itu memang adalah pelakunya. Proses pembunuhan tersebut pengakuannya karena takut untuk korban berteriak kepada warga sekitar sehingga mengakibatkan warga datang dan memukuli pelaku, dan diawali oleh permintaan korban untuk bisa menggandakan uang kepada tersangka. Jadi tersangka dinilai dapat menggandakan uang sehingga korban minta bantuan. Setelah menjalani ritual di dalam kamar tersebut ternyata penggandaan uang gagal sehingga korban mengancam akan berteriak bila tidak bisa menggandakan uang tersebut. Sehingga pelaku mengambil inisiatif untuk membunuh korban pada saat itu juga. Tipu-tipu dayanya untuk bahwa penggandaan uang itu palsu terbongkar. Seperti ini, gimana? Betul. Jadi dinilai pelaku ini memiliki kemampuan untuk menggandakan uang, sedangkan dalam ritualnya gagal sehingga mengakibatkan korban mengancam akan berteriak, sehingga otomatis dibunuh saat itu juga. Kalau dari hasil penyelidikan memang ada kemampuan atau keahlian si tersangka ini untuk menggandakan uang. Untuk pendalaman dari penyidik, untuk pelakunya tidak diketahui bahwa memang dia pernah menggandakan uang, namun dia memang terkenal sebagai ustadz yang bisa mengobati penyakit seperti penyakit mungkin kesurupan, penyakit terkait dengan hal mistis, itu memang korban terkenalnya bisa mengobati. Namun untuk perkara penggandaan uang itu pelaku tidak pernah ada track record dan belum pernah berhasil ataupun ada korban lain yang pelaku pernah digandakan. Pelaku adalah ustadz yang sering datang ke kampung-kampung dalam artian untuk menghadiri kegiatan-kegiatan rohani, dalam artian baik itu rohani secara utuh dalam artian pengajian maupun rohani dalam hal yang agak mistis seperti mendatangi kuburan dan sebagainya. Hubungan tersangka dengan korban? Untuk hubungan tersangka dengan korban sampai saat ini dari pelaku tidak mengakui ada hubungan khusus, namun dari pengakuan
pelaku memang kenalnya sejak sekitar 2 bulan yang lalu. Saat itu ada kegiatan tahlilan atau kegiatan keagamaan di seputaran Asung Bagus. Korban tidak sengaja ketemu dengan pelaku dan berbincang-bincang bahwa korban memiliki banyak masalah. Salah satunya korban sering sakit-sakitan dan banyak hutang. Sehingga dari komunikasi tersebut, pelaku sempat memberi tata cara pengobatan dan alhamdulillah untuk penyakit-penyakitnya sepertinya bisa sembuh. Nah, sehingga korban pun mungkin tertarik, ada bujuk rayu untuk terkait dengan penggandaan uang. Akhirnya korban menyetujui untuk proses penggandaan tersebut. Namun karena gagal dan ada pengancaman, pengakuan pelaku akhirnya terpaksa untuk membunuh. Ini teman atau sudah ada ikatan asmara di antara keduanya? Untuk hubungan asmara hingga saat ini kami belum bisa memastikan karena memang bukti-bukti petunjuk yang mengarah ke sana belum ada. Namun kalau hubungan pertemanan memang ada, itu terjadi sejak sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi tadi sejak pertemuan di acara-acara keagamaan berlanjut, hubungan intens, ada komunikasi sampai terjadinya pembunuhan tersebut. Yaitu 351 penganiayaan ayat 3 yang mengakibatkan meninggal dunia, junto pasal 338 yaitu untuk pembunuhan. Karena terkait dengan pembunuhan ini sendiri, saat ini kami belum menemukan motif perencanaan pembunuhan, namun lebih ke arah karena terpaksa, karena diancam akan teriak, akhirnya pelaku terpaksa untuk membunuh korban dengan cara membekap muka korban dan menjerat leher korban menggunakan jilbab atau kerudung yang dikenakan oleh korban itu sendiri. Serta yang terakhir juga sempat dibenturkan di tembok kepala korban sehingga mengakibatkan adanya pecah tulang belakang kepala. Menurut pengakuan sekretaris desa yang mengetahui sepak terjang pelaku berinisial MA, pelaku dikenal warga sekitar sebagai orang pintar yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Namun saat kejadian, pelaku diketahui membunuh korban saat keluarga korban tertidur pulas. Kemungkinan banyak warga yang tahu, yang kenal, karena memang pelaku sering datang ke Asung Bagus. Tapi memang bukan warga sini ya? Bukan. Jadi pelaku itu bukan warga kita, bukan warga desa Asung Bagus. Yang biasa dikerjakan pelaku di sini apa? Selama ini pelaku itu datang ke Asung Bagus hanya untuk minum kopi di warung, di salah satu warung yang ada di desa Asung Bagus. Jadi setiap hari dia pasti datang ke warung itu, setiap hari pasti. Warga mengenalnya sebagai orang pintar atau seperti apa? Selama ini banyak warga yang tidak mengenal profesinya dia, tetapi pada saat terjadinya kasus ini warga banyak tahu kalau dia memposisikan dirinya sebagai orang pintar. Ya. Ini sering sudah menjadi kegiatan rutin dia untuk menagih arisan di warung, di mana tempat pelaku ini mangkal di situ. Jadi tiap sore itu korban itu pasti datang ke warung itu untuk menagih uang arisan. Di situ terjadi perkenalan singkat dengan pelaku. Kalau pelaku tiap hari sudah pasti di warung itu, di warung kopi. Sekedar minum kopi. Ya, yang kebetulan yang punya warung itu nasabahnya korban. Korban ini pekerjaannya apa Pak? Kalau korban sudah jelas 10 tahun lebih sudah dia itu sebagai ketua arisan, juga ketua tabungan warga tahunan itu, tabungan lebaran itu. Samping itu juga korban bisa meminjamkan uang kepada warga. Melalui pintu belakang rumah korban inilah tersangka lewat, kemudian masuk ke dalam rumah dan sampai di dalam kamar korban. Di dalam kamar, korban bersama tersangka melakukan ritual untuk menggandakan uang. Namun ritual itu gagal, uang korban tidak bisa digandakan. Pelaku MA buron selama 2 hari pasca membunuh korban.
MA mengaku dirinya mengenal korban sejak 2 bulan silam. Saat kejadian, pelaku kesal dan takut aksinya ketahuan yang tidak dapat menggandakan uang. Pelaku pun membunuh korban. Almarhum korban ini kan mau berteriak. Daripada saya dipukuli nyonyor habis-habisan sak kampung, spontan tangan saya ini kerudungnya yang ada di sini langsung tak ambil. Setelah dianya tidak ada, tak bernyawa, baru saya sadar, loh, tak lihat ini sudah habis, tidak ada. Kayaknya itu dibilas ya? Iya, Pakai kerudungnya. Kalau pekerjaan Anda atau keahlian Anda apa? Yang sering orang minta tolong kan orang yang sakit, ada yang sakit gaib, ada yang sakit biasa-biasa, bisa dipijat. Terus kalau cuma kakinya sakit, jalan kayak ada apinya, tak tarik sekali langsung sembuh. Insya Allah sembuh, langsung sembuh. Kalau menggandakan uang? Kalau menggandakan uang, saya memang bilang saya tidak punya ilmunya. Punya pikiran pasti seperti itu mungkin. Setelah saya nyampe ke sana kok disuruh menggandakan uang, saya kaget. Loh, saya tidak punya ilmunya dalam ini. Malah saya sempat untuk almarhum ini biar tenang, yang punya ilmunya seperti ini mungkin Dimas Kanjeng. Tapi Anda sempat mencoba ya, untuk menggandakan uang? Dia berkeyakinan, istilahnya dia memaksa, Pak. Gimana saya tak? Oke, ayo kalau memang sampean berkeyakinan saya bisa dengan ridhonya Allah, ayo kita tawasul dulu. Artinya saya tawasul pertama, satu, dia tabungan sama arisan dianya sendiri, Bukan ketua arisan ya? ketua arisan. Ketua arisan. Makanya uangnya banyak yang dipinjam orang-orang gara-gara tidak dikembalikan. Saya kenal dengan korban 2 bulan, bisa jadi tidak ada, belum sampai 2 bulan. Awal Bisa mula perkenalan perjalanan kurang almarhum ini, korban ini baru minta tolong ke saya. Abah, saya kaki sakit, Bah. Katanya si A, si B, si C itu sakit kaki saya ini, Bah, langsung sembuh, Bah. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan saya cuma lantaran. Apa kamu? Jalan satu saja. Saya tanya nama, akhirnya saya tarik kakinya, penyakitnya saya tarik, sudah jalan. Alhamdulillah langsung sembuh. Itu keyakinan pertama kalinya. Dapat berapa hari gitu, dia mimpi baru nemui saya di warung. Memang tiap harinya ke warung di depan rumahnya tuh memang dari arisan kan. Ada yang sampai kok bisa saya mengerjakan seperti ini dari kecil sampai sebelum kejadian ini. Saya tidak pernah mengerjakan yang jelek-jelek, apalagi yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Sedikit pun tidak. Padahal orang-orang yang minta tolong, saya dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, alhamdulillah. Tidak ada. Saya minta imbalan sekian, tidak ada. Saya sudah tahu bakalan ada polisi datang, itu saya sudah tahu. Tapi uangnya nggak sampai digunakan. Tidak. Kok mau digunakan? Menghitung pun tidak menghitung. Cuma saya kalau buka ada tutup sudah. Takut saya, Pak. Uangnya bukan hak saya. Menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah percaya terhadap iming-iming penggandaan uang, baik yang dilakukan oleh ustadz ataupun orang pintar. Padahal itu hanya tipuan belaka. Babula Rifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.